Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Zahira. Nama saya Talia Cahyandinta. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang memahami nilai-nilai gender dalam Islam. Pokok pada pembahasan pada topik kali ini ada definisi gender, gender menurut Islam, peran gender sebelum Islam, peran gender dalam Islam, kesetaraan gender menurut Islam, dan penyimpangan gender menurut Islam. Definisi gender. Menurut bahasa, kata gender diartikan sebagai the grouping of words into masculine, feminine, and neuter, according as they are regarded as male, female, or without sex. Yang artinya gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminin, atau tanpa keduanya dalam kurung netral. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. 2. Gender menurut Islam. Islam menyamakan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, mengandung nilai-nilai kesetaraan atau equality, keadilan dan menolak ketidakadilan, keselarasan, keserasian, keutuhan bagi manusia. Ajaran Islam memaknai adil sebagai sesuatu yang proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama banyak atau sama rata. Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran yang sekaligus menjadi tujuan umum syariah, mewujudkan keadilan dan kebajikan. Quran Surat An-Nahl yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan menerima petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. 3. Peran gender sebelum Islam. Pandangan terhadap wanita. Bila kita mengacu kepada berbagai falsafah dan budaya masyarakat, ditemui pandangan yang tidak memberdayakan perempuan, tidak menempatkannya dalam posisi dan peran yang tetap, tapi meminggirkan mereka, bahkan menganggap perempuan sebagai sumber masalah dan kerusakan. Menurut falsafah Tiongkok kuno, Tao, alam terdiri dari dua elemen, yang agresif laki-laki dan yin yang permisif perempuan. Tugas yin hanya mengabdi pada yang sebelum kawin pada ayahnya atau saudara laki-lakinya, setelah menikah pada suaminya, bila suaminya meninggal pada ipar dan anak laki-lakinya. Menurut budaya dan keyakinan Yahudi, wanita tugasnya melayani suami, melahirkan dan merawat anak.
Istri tidak berbeda dengan benda atau ternak. Istri yang menolak ajakan atau perintah suami dapat dirajam. Karena itu, untuk menjadi rahib, pendeta Yahudi, hanya laki-laki. Menurut kerajaan Romawi dan Yunani kuno, fungsi wanita hanya untuk menyenangkan pria, dan perang tanding gladiator memperebut perempuan cantik. Dewi Aphrodite, Asmara, melayani 3 laki-laki. Di antara mereka saling bunuh untuk mendapatkan kepuasan darinya. Menurut undang-undang Yunani, seorang perempuan layak seorang milik barang dari walinya. Perempuan sebelum menikah merupakan milik dari ayahnya dan saudaranya. Jika perempuan telah menikah, maka kepemilikan berpindah dari tangan sebelumnya ke suaminya. Perempuan pada kalangan orang Yunani tidak punya hak independensi baik sebelum menikah maupun sebelum nikah, termasuk dalam hal pewarisan. Kerajaan Persia. Menurut kerajaan Persia, wanita dengan haid harus diasingkan karena kotor. Saudara laki-laki boleh mengamini saudaranya sendiri. Ada tokoh agama Persia kuno yang menganjurkan laki-laki tidak usah kawin kalau mau suci. Menurut budaya dan keyakinan Hindu di India, wanita melamar pria dan membayar mas kawin untuk menunjukkan kesetiaannya, bersedia dibakar bersama jenazah, tapi tidak sebaliknya. Menurut budaya dan keyakinan dalam kitab Kejadian, Adam dibujuk istrinya Eve agar ikut memakan buah terlarang sehingga terbuang dari surga. Wanita menggoda dan cenderung berbuat maksiat sehingga ada 10 kutukan Tuhan, yaitu haid, sakit senggama pertama, mengandung, melahirkan, malu dengan tubuhnya, sakit waktu melahirkan, tugas rumah, menyusui, menopause, dan lambatnya terangsang, dan seterusnya. Menurut budaya Arab sebelum adat Islam, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Posisi perempuan sangat dimarginalkan. Laki-laki kaya dan terpandang bisa memiliki istri 100 orang atau harim. Perempuan hanya sebagai pemuas nafsu laki-laki dan seterusnya. Peran gender dalam Islam. Pandangan umum menyatakan Islam secara tidak langsung telah merendahkan kaum perempuan. Disimpulkan oleh Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa laki-laki dan manusia sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Hanya saja peranannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki masing-masing. Kewajiban yang dimiliki laki-laki antara lain, pertama, jihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah dan menegaskan kalimatullah dan untuk menyebarkan Islam serta membela negeri Islam. 2. Itu untuk sholat Jumat dan jamaah di masjid. 3. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal merupakan kewajiban atas laki-laki untuk istri mereka dengan cara yang ma'ruf. Semua ini adalah hal-hal yang besar yang dibutuhkan pengerahan harta, kemampuan, dan jiwa. Para perempuan tidak memiliki kesanggupan terhadapnya kecuali hal-hal yang dilakukan oleh perempuan dalam bentuk sukarela. 4. Pembentukan bala tentara yang tidak akan terbentuk melainkan dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan perempuan. Disyariatkan kepada laki-laki. 1. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas
sebahagiaan yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. 2. Perwalian terhadap perempuan pada akad nikah, di mana perwalian ini hanyalah pada laki-laki. Seorang perempuan tidak dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri pada akad nikah dan tidak dapat juga menjadi wali untuk perempuan selainnya. Diutamakannya laki-laki atas perempuan dalam akikah, di mana diakikahi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, adapun anak perempuan 1 ekor kambing. Diutamakannya laki-laki atas perempuan dalam warisan. Bagi perempuan setengah warisan laki-laki, baik dia seorang anak perempuan, saudara perempuan, ibu atau istri, dan lain-lain, di mana diatnya perempuan adalah setengah diat laki-laki. Terus ada perbedaan dalam diat, denda penggantian nyawa atau luka dan lain-lain, di mana diatnya perempuan adalah setengah diatnya laki-laki. Diutamakannya laki-laki atas perempuan dalam persaksian, di mana kesaksian seorang laki-laki setara dengan 2 orang perempuan. Bahkan ada beberapa perkara di mana persaksian perempuan tidak diterima padanya, seperti persaksian terhadap jinayat, kejahatan pidana. Di antaranya juga adalah al-kifayah dan al-imarah, kepemimpinan, al-qadha sebagai hakim, dan kepemimpinan dalam tentara, pengaturan urusan umat. Semua ini adalah hak dan kewajiban laki-laki. Laki-laki berhak untuk memperbanyak istri mereka, berpoligami hanya sampai 4 orang. Sementara perempuan tidak punya hak untuk membilangkan suami. Pengutamaan untuk laki-laki ini berlaku pula bahkan sampai akhirat. Hak yang dimiliki perempuan itu, pertama, laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan untuk menikahinya. 2. Memberi nafkah kepada istrinya dalam batasan yang ma'ruf. 3. Mencukupkan bagi istrinya pakaian dan tempat tinggal. 4. Mempergauli istrinya dengan ma'ruf. 5. Suami harus mengambil hati istrinya dan memanggilnya dengan nama yang paling disukainya, menghormati ucapannya, dan semua yang itu terangkum dalam bentuk mempraktekkan akhlak yang baik terhadapnya. Lalu ada kewajiban perempuan. Beberapa contoh kewajiban perempuan adalah taat kepada suaminya pada selain maksiat kepada Allah. Hak laki-laki terhadap perempuan lebih besar daripada kedua orang tuanya. Mengontrol rumah dan keluarga. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. 3. Tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. 4. Tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali diizinkan suaminya. 5. Tidak keluar rumah kecuali atas izin suaminya. 6. Menjaga agama dan kehormatan suaminya. Dan masih ada lagi. Kesetaraan gender dalam Islam. Agama Islam memuliakan perempuan.
Kita bisa lihat sekarang bagaimana agama Islam meninggikan derajat seorang perempuan sehingga dia menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak khusus di mana ia harus dimuliakan. Soal peran sosial dalam masyarakat. Tidak ditemukan ayat Al-Quran atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya, Al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dengan demikian, keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasi dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Tuhan atau kapasitasnya sebagai hamba. Dalil-dalil Al-Quran yang mengatur tentang kesetaraan gender. 1. Tentang hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan. Surat Ar-Rum ayat 21, An-Nisa ayat 1, dan Al-Hujurat ayat 13. Yang intinya berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih dan mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atau jenis lainnya. 2. Tentang kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Surah Ali Imran ayat 195, An-Nisa ayat 124, An-Nahl ayat 97, At-Taubat ayat 71-72, Al-Ahzab ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun laki-laki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertakwa, dan beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan laki-laki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi, intinya, kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Sedangkan gender dalam Al-Quran menurut Dr. Nasaruddin Umar dalam Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan tahun 2000 ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Quran, yaitu 1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba. Menurut Quran surat Al-Zariyat ayat 56, dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal dalam Al-Quran. Bisa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa atau mutakin, dan untuk mencapai derajat mutakin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. 2. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fil al-arad ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.
ketiga, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat, Al-A'raf, ayat 172, yakni jika akan keberadaan Tuhan dan disaksikan oleh para malaikat. Secara sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal ada diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Terakhir adalah penyimpangan gender dalam Islam. Yang pertama adalah LGBT. LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Ini merupakan bentuk menyalahi ketentuan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam menolak keras penyimpangan seksual seperti LGBT ini dan hukumnya haram serta mengkategorikan dosa besar karena bentuk menyalahi kodrat manusia atau tidak sesuai dengan fitrah manusia, seperti hal penyimpangan yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kaum Nabi Lut yang menyukai sesama jenis dijelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 81, sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Menurut hadis, Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Begitu sampai 3 kali. Ketiga, menyerupai lawan jenis. Menurut dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia yang berpakaian seperti lawan jenisnya itu hukumnya haram. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 36, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dijelaskan dalam hadis oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki, dan beliau memerintahkan keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Keempat, ada poliandri, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Quran Surat An-Nisa ayat 24. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batasannya, poliandri ini dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Dan praktik poliandri adalah termasuk perzinahan, sehingga pelaku poliandri dapat dipidanakan. Terakhir adalah seksisme dan misoginis. Seksisme adalah prasangka dan anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih superior daripada atau lebih baik daripada jenis kelamin yang lain. Sementara misoginis merupakan istilah untuk orang yang memiliki kebencian rasa tidak suka terhadap wanita yang ekstrim. Hampir sebagian besar pelaku misogini adalah pria, tapi ada juga wanita yang memiliki perilaku ini. Contoh seksisme adalah laki-laki yang pernyataan laki-laki itu lebih cocok menjadi pemimpin atau ketua, sementara perempuan tidak, atau laki-laki harus bekerja memberi nafkah, sementara perempuan selayaknya mengorbankan karir demi keluarga. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dalam Islam
laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Karena itu, perilaku ini jelas melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.